Sinyal mencapai komando sekutu pada pagi hari tanggal 15 April 1945. Pasukan Inggris telah melakukan kontak dengan Jerman di pinggir ladang di Jerman Utara. Informasi itu membingungkan. Ada pembicaraan tentang epidemi, ribuan tahanan tanpa makanan atau air, mayat yang belum dimakamkan, tidak ada perlawanan, hanya kesepakatan penyerahan diri. Beberapa jam kemudian, kendaraan militer pertama melintasi pintu masuk. Tanah itu dikelilingi pagar kawat berkarat. Di sisi lain, tidak ada yang menembak. Apa yang ada adalah sesuatu yang lain, sebuah situs yang jatuh, tanpa kendali. Orang-orang tergeletak di tanah, suara-suara lemah, bau infeksi. Sebuah ladang penuh dengan sosok-sosok yang masih bernapas di antara mayat-mayat. Para perwira tidak memiliki perintah untuk hal seperti itu. Tidak ada protokol, hanya instruksi langsung, masuk, lihat, bertindak. Di setiap langkah tanah menunjukkan lebih banyak. Dan apa yang terlihat tidak tampak nyata. Itu bukan operasi militer. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bagaimana bisa tempat di mana segalanya berputar di sekitar kematian menjadi biasa? Gerbang terbuka. Tidak ada yang siap untuk apa yang mereka lihat. Ketika tentara Inggris akhirnya tiba di kamp, apa yang mereka temukan tidak seperti apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Situs itu penuh dengan mayat di mana-mana. Beberapa tampaknya baru saja meninggal. Yang lain sudah dalam keadaan membusuk. Tanah penuh lumpur, kotoran, dan sisa-sisa manusia. Baunya tak tertahankan. Udara terasa berat, seolah-olah juga membusuk. Mereka yang masih bernapas tidak lebih dari kerangka berkulit. Beberapa merangkak di antara orang mati. Yang lain hanya berbaring tanpa bergerak. Ada wanita dan pria, semua dengan mata kosong. Mereka tidak berbicara. Mereka hampir tidak bereaksi. Mereka terlalu lemah. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Para pembebas juga tidak. Pasukan mencoba memahami tempat macam apa itu. Mereka pernah mendengar tentang kamp, tapi ini lain. Bergen-Belsen bukan hanya kamp konsentrasi. Itu adalah tempat pembuangan sampah manusia. Semuanya di luar kendali. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan. Hanya kematian, dan lebih banyak kematian. Salah satu dokter militer mengatakan bahwa bahkan dalam perang, dia belum pernah melihat yang seperti ini. Tidak ada luka pertempuran, tidak ada senjata, hanya tubuh yang kurus, sakit, penuh kutu. Banyak yang meninggal karena demam, diare, atau kelaparan. Yang lain hanya karena kelelahan. Sekelompok tentara mulai berjalan di antara barak. Di setiap barak ada pemandangan yang lebih buruk lagi. Orang-orang tergeletak di tanah, tertutup kotoran, tanpa pakaian, banyak yang sudah mati, yang lain sekarat dalam diam, ranjang penuh kutu, dinding tertutup noda, atap bocor, baunya tak tertahankan, tidak ada toilet, tidak ada perintah, semuanya tampak seperti jebakan yang dirancang untuk membunuh secara perlahan. Di sudut mereka menemukan seorang wanita duduk dengan mayat di pangkuannya. Dia menangis tanpa suara. Tidak ada yang tahu apakah itu putranya, saudara perempuannya, atau seorang teman. Satu-satunya yang pasti adalah dia tidak bisa melepaskannya. Dia telah berada di sana selama berhari-hari tidak bergerak. Adegan itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa tahanan mencoba berbicara, tetapi mereka tidak punya kekuatan. Salah satu hampir tidak bisa menggumamkan sesuatu tentang air, yang lain hanya menunjuk ke mulutnya. Beberapa tentara mencoba memberi mereka makanan dari ransum mereka, tetapi itu juga merupakan kesalahan. Banyak yang meninggal setelah makan. Tubuh mereka tidak siap untuk mencerna makanan normal. Mereka sudah lama tidak makan, sehingga makanan apapun akan membunuh mereka. Inggris mulai mengeluarkan para penyintas ke udara terbuka. Mereka ingin memisahkan yang hidup dari yang mati, tapi itu pun sulit. Ada orang-orang yang begitu lemah sehingga mereka tampak seperti mayat. Yang lain yang bergerak meninggal beberapa menit kemudian. Tidak ada yang tahu siapa yang benar-benar hidup. Perintah diberikan untuk membawa dokter, perawat, ambulans, apapun itu. Tapi kamp itu jauh. Tidak ada jalan dalam kondisi baik, dan tidak ada yang siap untuk hal seperti ini. Para prajurit dilatih untuk bertarung, bukan untuk berurusan dengan ribuan orang yang sekarat. Sementara itu, Nazi yang tersisa di kamp ditangkap.
Beberapa dipukuli, yang lain memohon, tapi tidak ada belas kasihan. Banyak tentara Inggris yang marah. Apa yang mereka lihat tidak dapat dibenarkan. SS telah meninggalkan kamp beberapa hari sebelumnya, menyerahkan pekerjaan kotor kepada yang lain, tapi Inggris tidak membedakan. Siapapun yang mengenakan seragam Jerman ditahan. Seorang perwira Inggris menulis di diarinya bahwa Bergen-Belsen adalah tempat tanpa jiwa. Dia mengatakan bahwa di sana tidak ada kemanusiaan, hanya sebuah pabrik kematian. Prajurit lain membandingkan adegan itu dengan mimpi buruk, tapi ini tidak berakhir saat terbangun. Tim film Inggris tiba beberapa hari kemudian. Mereka mengambil gambar semuanya. Mayat yang menumpuk, anak-anak kelaparan, wanita yang hampir tidak bisa berjalan. Gambar-gambar itu menyebar ke seluruh dunia. Mereka menjadi bukti tak terbantahkan dari kengerian Nazi. Namun bagi mereka yang berada di sana, kamera tidak menangkap 1/1000 pun dari bau, keheningan, atau ketakutan. Salah satu juru kamera mengatakan bahwa setelah Belsen, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak lagi. Dia pernah merekam pertempuran, pemboman, bahkan kamp yang hancur. Tapi ini berbeda. Di sini, kematian tidak cepat. Itu lambat, kotor, tidak masuk akal. Dan itu menghantuinya. Orang Inggris membutuhkan beberapa hari untuk mulai mengatur kekacauan. Kuburan massal digali, ribuan mayat dibuang tanpa nama, tanpa peti mati. Hanya mayat, satu demi satu. Beberapa tentara menangis saat menyekop. Yang lain hanya melakukannya dalam diam. Tidak ada waktu untuk upacara. Kamp harus dibersihkan sebelum penyakit menyebar. Semuanya disemprot dengan desinfektan. Pakaian, kasur, papan dibakar. Setiap benda bisa mengandung kutu atau pinjal. Setiap benda adalah ancaman. Namun demikian, tifus sudah ada di udara. Dokter militer memperingatkan bahwa banyak orang Inggris juga bisa terinfeksi. Ketegangan meningkat. Tidak ada yang tidur nyenyak. Tidak ada yang makan dengan tenang. Kamp itu menjadi neraka juga bagi para pembebas. Tidak ada cara untuk menjelaskan kepada keluarga mereka apa yang mereka lihat. Beberapa menulis surat tetapi kemudian merobeknya. Bagaimana mengatakan kepada seorang istri bahwa Anda telah melihat bayi mati? Bagaimana menceritakan kepada seorang anak bahwa Anda telah mengubur 1000 orang dalam satu hari? Salah satu dokter mencatat dalam buku catatannya, "Saya telah melihat bagaimana orang-orang mati dalam perang, tapi di sini saya telah melihat bagaimana mereka mati karena penelantaran. Itu lebih buruk. Para dokter militer melakukan apa yang mereka bisa. Mereka menggunakan tandu, mengimprovisasi area perawatan, dan memisahkan mereka yang masih memiliki peluang untuk hidup. Tapi itu tidak mudah. Banyak tahanan meninggal begitu mereka dipindahkan. Mereka harus memilih. Beberapa kasus sangat parah sehingga mereka memutuskan untuk tidak menyentuhnya. Mereka hanya mencatat dan melanjutkan dengan yang lain. Waktu singkat dan sumber daya hampir tidak ada. Pada suatu saat seorang sersan pingsan saat mencoba mengangkat seorang anak. Bukan karena beratnya, tetapi karena kondisi tubuhnya. Itu kulit di atas tulang, dan anak itu masih bernapas. Matanya terbuka tetapi dia tidak berbicara. Tidak ada yang tahu apakah dia mengerti apa yang terjadi. Dia dibawa ke area dengan anak-anak lain. Semuanya sama-sama lemah. Semuanya tidak bergerak. Sementara itu, di area lain di camp, tim-tim diorganisir untuk mengumpulkan mayat. Sekop, kait, bahkan tali digunakan. Banyak mayat begitu busuk sehingga hancur saat diangkat. Beberapa tentara muntah. Yang lain menutupi wajah mereka dengan sapu tangan. Tapi tidak ada yang berhenti. Ada ribuan yang harus dikeluarkan. Dan setiap menit yang berlalu, risiko penularan meningkat. Kuburan massal dibuka dengan mesin. Itu adalah parit panjang dan dalam. Mayat-mayat dilemparkan satu persatu. Tanpa nama, tanpa peti mati, tanpa apapun. Hanya mayat. Barisan kematian yang tak ada habisnya. Seorang prajurit menulis bahwa yang paling mengejutkannya bukanlah jumlahnya, melainkan kesunyiannya. Tidak ada yang menangis. Tidak ada yang berteriak. Hanya suara sekop dan suara mesin ekskavator. Palang merah tiba kemudian. Mereka membawa makanan khusus, serum, dokter, tapi mereka juga kewalahan. Mereka mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Dan itu meskipun mereka berasal dari kamp-kamp lain. Belsen berbeda, bukan karena jumlah orang mati, tetapi karena keadaan orang hidup. Mereka tampak seperti hantu. Beberapa memiliki mata cekung, yang lain tulang rusuknya terlihat seperti bilah pisau.
Setiap orang adalah kisah yang tidak ada yang sempat menceritakannya. Para wanita adalah yang paling banyak. Banyak yang telanjang sepenuhnya, yang lain dengan kain compang-camping. Beberapa telah berminggu-minggu tidak bergerak dari sudut. Mereka memiliki kutu di rambut, luka di kulit, infeksi di seluruh tubuh. Beberapa telah diperkosa, yang lain hanya menyerah. Mereka tidak meminta apa-apa. Mereka hanya menatap lantai. Ada prajurit yang patah semangat. Salah satu meminta untuk dipindahkan, yang lain meninggalkan senapan dan tidak kembali. Mereka tidak sanggup melihat apa yang mereka lihat. Itu bukan pengecut. Itu hal lain. Sesuatu yang tidak diajarkan dalam pelatihan. Sesuatu yang tidak memiliki nama. Itu hanya terasa di dada, seperti beban yang tidak hilang. Ada juga anak-anak, beberapa sendirian, yang lain memeluk wanita yang mungkin bukan ibu mereka. Banyak yang tidak berbicara. Salah satu berjalan berputar-putar sepanjang hari. Yang lain duduk di depan mayat tanpa berkedip. Tidak ada yang tahu nama mereka. Tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal. Tapi semua memiliki wajah yang sama. Kematian tanpa penjelasan. Gambar-gambar yang diambil oleh kamera dibawa ke Inggris Raya dan Amerika Serikat. Itu ditampilkan di bioskop, di berita, di acara publik. Orang-orang tidak bisa mempercayainya. Beberapa mengatakan itu propaganda, bahwa itu tidak mungkin. Tapi itu nyata. Bergen-Belsen ada. Dan apa yang ditunjukkan hanyalah sebagian. Yang terburuk tidak ada di foto. Itu ada di bau, di suara, di wajah. Inggris memutuskan untuk menjaga kamp tetap tertutup. Hanya personel medis dan militer yang bisa masuk. Mereka tidak ingin lebih banyak orang terkontaminasi. Tapi mereka juga ingin menghindari kekacauan. Sudah ada desas-desus, teriakan, kesalahan. Tentara tahu bahwa ini berbeda. Di sini tidak ada pemenang, hanya korban. Dalam sebuah surat, seorang perwira menulis bahwa dia tidak mengerti bagaimana seseorang bisa mengatur hal seperti ini. Bahwa ini bukan produk perang, ini hal lain. Kekejaman yang lambat diperhitungkan. Itu bukan pembantaian, itu penelantaran total. Seolah-olah mereka telah memutuskan bahwa orang-orang itu tidak bernilai apa-apa, bahkan tidak cukup untuk membunuh mereka dengan cepat. Mereka yang masih bisa berjalan dibawa ke daerah bersih. Mereka diberi pakaian, air, sesuatu yang hangat. Beberapa menangis, yang lain tetap diam. Mereka tidak tahu apakah mereka aman atau di bagian lain dari neraka yang sama. Mereka telah melihat keluarga mereka, teman-teman mereka, teman barak mereka mati. Dan sekarang mereka dikelilingi oleh orang-orang dengan seragam baru, kata-kata yang tidak mereka mengerti, dan kamera mengarah ke mereka. Beberapa bertanya apakah mereka bisa pulang, yang lain hanya ingin tahu hari apa ini. Tidak ada yang punya jawaban. Mereka hanya diberitahu bahwa sekarang mereka bebas, tapi banyak yang tidak tahu apa artinya itu. Mereka telah bertahun-tahun dikurung. Mereka telah lupa bagaimana rasanya hidup tanpa rasa takut. Dokumen resmi Inggris mulai mencatat semuanya. Hari demi hari, mayat demi mayat. Harus ada catatan. Wartawan menulis kronik, dokter membuat laporan, tentara menceritakan apa yang mereka lihat. Semuanya dicatat. Karena mereka tahu bahwa jika tidak, suatu hari nanti seseorang akan mengatakan bahwa itu tidak terjadi. Perkiraan awal berbicara tentang lebih dari 10.000 orang tewas dalam beberapa hari. Dan jumlahnya terus bertambah. Setiap jam semakin banyak yang meninggal. Bukan karena tembakan, bukan karena bom, hanya karena penelantaran, penyakit, keputusasaan. Kamp itu berubah menjadi rumah sakit terbuka. Ranjang darurat, selimut kotor, perawat yang kewalahan. Gereja, gudang, bangunan terdekat apapun digunakan. Semuanya untuk mencoba menyelamatkan mereka yang masih bernapas. Namun itu pun tidak cukup. Tifus menyebar, disentri juga. Beberapa dokter menulis dengan sarung tangan berlumuran darah, yang lain bahkan tidak makan. Mereka tidak bisa. Moral tentara mulai menurun, bukan karena musuh, itu karena apa yang mereka lihat. Setiap hari semakin sulit untuk masuk ke kamp. Setiap jam semakin sulit untuk mengangkut mayat. Setiap malam seseorang menangis, dan setiap pagi ada orang mati baru. Sekelompok tentara ditugaskan hanya untuk memindahkan mayat, hari demi hari, tanpa istirahat. Beberapa mulai menghitung dengan suara rendah, yang lain hanya mengayunkan tubuh saat bekerja, seolah-olah otak terputus. Tidak ada yang banyak bicara, keheningan adalah bagian dari pekerjaan.
seseorang mencatat bahwa yang terburuk bukanlah melihat mayat, tetapi terbiasa dengannya. Di sudut kamp, mereka menemukan tumpukan mayat anak-anak. Mereka saling menumpuk, seolah-olah mereka dilemparkan tanpa melihat. Tidak ada nama, tidak ada usia. Hanya wajah-wajah yang padam. Para tentara terdiam. Tidak ada yang menyentuh apapun selama beberapa menit. Kemudian, tanpa kata-kata, mereka mulai mengumpulkannya. Seorang dokter mencoba menyelamatkan seorang wanita muda. Dia menderita demam tinggi dan hampir tidak bisa bernapas. Mereka memberinya cairan, menutupinya, mencoba segalanya. Dia tampak membaik sebentar, tetapi kemudian jantungnya berhenti. Dokter menulis, dia begitu dekat, dia hanya butuh 1 hari lagi, tapi dia tidak memilikinya. Pembersihan kamp terus berlanjut, pancuran sementara dipasang, barak didesinfeksi, pakaian bersih dibagikan, tapi semuanya bersifat sementara. Apa yang ada di Belsen tidak bisa diperbaiki dalam seminggu, mungkin tidak akan pernah. Otoritas Inggris mengambil foto resmi, bukan untuk surat kabar tetapi untuk arsip. Mereka ingin ada catatan. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lihat itu unik, dan bahwa suatu hari nanti seseorang akan ingin menyangkalnya. Karena itu, setiap gambar, setiap kesaksian, setiap dokumen disimpan. Beberapa tentara menulis bahwa yang terburuk datang kemudian, bukan di kamp, tetapi saat kembali, di rumah saat mencoba bercerita. Saat mendengar seseorang mengatakan bahwa mereka melebih-lebihkan, bahwa itu tidak mungkin nyata, mereka tahu bahwa itu nyata, bahwa mereka telah melihatnya, bahwa mereka telah menciumnya, bahwa mereka telah menyentuhnya. Seorang perwira menolak untuk diwawancarai. Dia mengatakan tidak ada kata-kata untuk menjelaskan apa yang terjadi, bahwa kalimat apapun akan terlalu lembut atau terlalu keras, bahwa hanya mereka yang berada di sana yang bisa mengerti. Orang sakit dipindahkan ke rumah sakit darurat. Beberapa pulih, yang lain meninggal di malam hari. Ada kisah tentang orang-orang yang bisa berjalan lagi, tentang seorang wanita yang setelah berhari-hari tidak berbicara, meminta roti, tentang seorang anak yang tersenyum ketika diberi selimut. Jumlahnya sedikit, tetapi sangat berarti. Mayat-mayat terus berdatangan dari area lain di kamp, dari barak yang belum diperiksa, dari sudut-sudut yang terlupakan. Jumlahnya terus bertambah. Tidak ada yang tahu berapa totalnya. Ada pembicaraan puluhan ribu, mungkin lebih. Tapi angka-angka itu sekunder. Yang penting adalah setiap orang pernah menjadi manusia. Dan tidak ada yang menyelamatkan mereka sebelumnya. Inggris mulai mencari mereka yang bertanggung jawab. Beberapa telah melarikan diri. Yang lain ditangkap. Tapi kamp itu sudah melakukan kerusakannya. Tidak banyak yang bisa dihukum. Kejahatan sudah dilakukan di depan mata. Bau kamp tetap melekat di pakaian, di kulit, di ingatan. Butuh berhari-hari sebelum beberapa prajurit bisa makan dengan normal. Yang lain tidak pernah lagi. Setiap kali mereka mencium bau yang kuat, tubuh mereka mengingatkan mereka pada Belsen. Ketika bagian kamp yang paling terkontaminasi akhirnya ditutup dan mayat-mayat terakhir dimakamkan, kesunyian tetap melayang. Itu bukan kedamaian. Itu hal lain. Seolah-olah tempat itu sendiri bernapas dengan susah payah, seolah-olah tanah itu tahu apa yang telah terjadi. Komandan Inggris menulis laporan yang mengatakan bahwa itu bukan hanya kejahatan perang, itu adalah serangan terhadap gagasan peradaban itu sendiri, bahwa apa yang telah dilakukan di sana tidak dapat dipahami sebagai bagian dari konflik. Itu hal lain, sesuatu yang lebih gelap, lebih dingin. Semuanya tertutup mayat, maju tidak mungkin tanpa menginjaknya. Setelah menguasai kamp, Inggris dihadapkan pada tugas yang lebih sulit, memahami apa yang telah terjadi. Tidak cukup hanya melihat mayat atau merawat para penyintas. Fakta-fakta harus direkonstruksi, dan untuk itu, mereka perlu berbicara dengan orang-orang yang bertanggung jawab. Beberapa tentara Jerman segera ditangkap. Jumlahnya tidak banyak. Kebanyakan sudah melarikan diri sebelumnya. Yang tersisa adalah beberapa penjaga berpangkat rendah dan beberapa anggota staf administrasi. Mereka tidak memberikan perlawanan. Mereka tampak bingung atau kalah. Beberapa membenarkan diri dengan mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti perintah. Yang lain mengatakan mereka tidak tahu apa-apa. Interogasi segera dimulai. Inggris ingin tahu siapa yang memberi perintah, bagaimana kamp dikelola, dan mengapa tidak ada yang melakukan apapun untuk mencegah begitu banyak kematian. Tapi itu tidak mudah.
Ada sedikit catatan. Banyak dokumen telah dibakar atau menghilang, dan tahanan Jerman memberikan jawaban yang samar atau kontradiktif. Dalam beberapa kasus, Inggris menemukan daftar nama, jadwal kerja, catatan medis, tapi itu tidak cukup. Yang paling penting telah dihancurkan atau tidak pernah ditulis. Dokumen-dokumen itu tidak menunjukkan pengabaian, kotoran, kelaparan. Itu ada di mayat, bukan di dokumen. Salah satu perwira Inggris berkomentar bahwa itu seperti mencoba menyusun teka-teki dengan potongan yang hilang. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah yang mereka katakan itu benar, dan mereka juga tidak bisa sepenuhnya mempercayai kesaksian para penyintas. Banyak di antaranya sangat lemah atau bingung dengan semua yang mereka alami. Meskipun demikian, upaya dilakukan untuk mengumpulkan setiap versi. Para prajurit berbicara dengan semua orang yang mereka bisa. Beberapa penyintas menceritakan apa yang telah mereka lihat. Mereka berbicara tentang pemindahan, pemukulan, orang-orang yang meninggal tanpa menerima bantuan. Mereka menyebutkan nama, tanggal, detail, tapi ceritanya kacau. Setiap orang telah mengalami bagian horor yang berbeda. Inggris membuat catatan, merekam beberapa wawancara, dan mencoba mengatur informasi. Itu belum untuk pengadilan, itu untuk memahami, untuk mendokumentasikan, untuk tidak lupa, untuk menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Belsen bukanlah kecelakaan. Itu adalah sesuatu yang terjadi sementara yang lain melihat ke arah lain. Ada diskusi di antara para perwira tentang bagaimana menangani situasi. Beberapa ingin segera menghukum Jerman yang ditangkap, yang lain bersikeras untuk menjaga proses tetap bersih, legal. Ini bukan hanya tentang keadilan, ini juga tentang menunjukkan bahwa dunia bebas tidak berperilaku seperti Nazi, bahwa ada aturan, bahwa bahkan setelah kengerian, seseorang bisa bertindak dengan tertib. Tidak semua setuju. Beberapa tentara Inggris melihat apa yang terjadi di kamp memukuli tahanan Jerman. Ada insiden, teriakan, balas dendam. Tapi para komandan mencoba mengendalikan dorongan-dorongan itu. Perintah yang jelas diberikan, tidak menyiksa, tidak mengeksekusi, tidak menganiaya tanpa alasan. Semuanya harus dicatat, karena di tempat itu setiap tindakan berarti. Sementara itu, pekerjaan berlanjut. Itu adalah tentang mengumpulkan bukti, karena semua orang tahu bahwa apa yang terjadi di Bergen-Belsen akan diingat, dan akan ada orang-orang yang mencoba menyangkalnya. Karena itu, setiap detail dicatat. Beberapa penjaga kamp diidentifikasi oleh para penyintas itu sendiri. Itu tidak mudah. Waktu, kelaparan, dan teror telah mengubah wajah-wajah itu. Tetapi beberapa wanita menunjuk orang-orang yang telah memukuli, mempermalukan atau membiarkan mereka mati tanpa air. Ada nama-nama yang berulang, dan tatapan yang tidak terlupakan. Pasukan Inggris mulai mengatur wawancara yang lebih formal. Tujuannya adalah untuk merekonstruksi rantai komando di dalam kamp. Siapa yang memerintahkan apa, siapa yang patuh, siapa yang diam. Setiap kesaksian dibandingkan dengan yang lain, dicari kecocokan, kesalahan, kontradiksi. Harus disaring mana yang benar dari yang meragukan. Di barak ditemukan beberapa catatan tulisan tangan, kertas-kertas kecil dengan nama, frasa, tanggal. Beberapa berbicara tentang pemindahan, yang lain tentang hukuman. Tidak ada yang terlalu jelas, tapi cukup untuk mengikuti jejak. Masalahnya adalah banyak saksi terlalu sakit atau terlalu trauma untuk berbicara. Inggris membawa penerjemah. Ada orang-orang dari banyak bagian Eropa. Tidak semua berbicara bahasa Jerman atau Inggris. Dibutuhkan terjemahan untuk memahami cerita-cerita itu. Beberapa berbicara bahasa Polandia, yang lain bahasa Rusia, yang lain bahasa Hongaria. Ruang-ruang darurat diimprovisasi di mana setiap kelompok dapat memberikan versi mereka dengan seseorang yang memahami mereka. Juga muncul cerita-cerita yang ditulis oleh para penyintas itu sendiri, surat-surat, halaman-halaman lepas, teks-teks yang mereka simpan di pakaian atau dikubur di tanah. Beberapa ditulis dengan pensil, dengan tulisan tangan gemetar. Mereka menceritakan apa yang mereka alami hari demi hari, apa yang mereka makan, siapa yang mereka lihat meninggal, apa yang mereka impikan setiap malam. Itu adalah fragmen-fragmen ingatan yang terperangkap dalam kertas. Dalam banyak teks-teks itu dibicarakan tentang ketidakpedulian, tentang penjaga yang merokok sementara seseorang berteriak kesakitan, tentang perwira yang melewati orang sakit tanpa melihat, tentang kebiasaan mengabaikan,
Itulah yang paling menyakitkan mereka. Bukan hanya apa yang mereka lakukan, tetapi apa yang tidak mereka lakukan. Para prajurit Inggris, saat membaca catatan-catatan itu, mengatakan bahwa sulit bagi mereka untuk percaya bahwa seseorang bisa hidup berdampingan dengan begitu banyak penderitaan tanpa bergerak. Itu bukan hanya kekerasan fisik, itu adalah pengabaian total. Pengabaian yang berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai tidak ada yang tersisa. Laporan juga mulai berdatangan dari kamp-kamp lain yang dibebaskan. Auschwitz, Dachau, Majdanek, masing-masing dengan beban kengeriannya sendiri. Tapi Belsen berbeda, bukan karena jumlah kematiannya, melainkan karena kondisi orang-orang yang masih hidup. Karena cara tubuh perlahan-lahan hancur. Karena penantian tanpa akhir, karena keheningan para pemimpin. Komando Tinggi Militer Inggris mengirim lebih banyak personel, lebih banyak tangan dibutuhkan, lebih banyak dokter, lebih banyak makanan, lebih banyak penerjemah, setiap hari membawa komplikasi baru dan data baru. Mereka berkumpul di malam hari untuk membandingkan apa yang telah dikumpulkan, untuk menyusun peta tentang apa yang telah terjadi. Itu bukan hanya laporan, itu adalah upaya untuk memahami hal yang mustahil. Dalam salah satu pertemuan itu, seorang letnan menunjukkan daftar penjaga yang dicurigai, nama keluarga, kemungkinan kejahatan. Kebanyakan adalah laki-laki, tetapi ada juga perempuan. Beberapa terkenal kejam. Ada cerita tentang seseorang yang mencambuk dengan tongkat kayu, tentang orang lain yang tidak memberi makan mereka, yang tidak mematuhinya. Datanya sedikit, tetapi berulang, diputuskan untuk melakukan pemisahan. Para tersangka dibawa ke tempat lain. Mereka diinterogasi secara bergantian. Beberapa menyangkal semuanya. Yang lain menangis. Salah satu mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa begitu banyak orang sekarat. Yang lain mengatakan bahwa dia hanya mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya. Semua ingin menyelamatkan diri. Inggris tahu bahwa mereka tidak bisa membuktikan semuanya. Tapi mereka bisa mendokumentasikan apa yang telah mereka lihat. Dan membiarkan dunia menghakimi. Tidak cukup hanya menghukum. Harus diceritakan, ditunjukkan, dijelaskan. Karena apa yang telah dialami di Belsen bukanlah rahasia, itu adalah peringatan. Beberapa kesaksian juga direkam dalam video. Kamera menangkap wajah-wajah, jeda, air mata. Itu lebih kuat dari teks apapun. Digunakan untuk mengajar, untuk menjelaskan, agar kata-kata tidak hilang di telan waktu. Beberapa tahanan Jerman dipindahkan ke daerah lain. Persidangan mereka sedang dipersiapkan. Beberapa diam. Yang lain menulis surat kepada keluarga mereka. Ada ketakutan, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi apa yang telah mereka lakukan sudah jelas, tidak perlu diteriakkan. Mereka berbagi ranjang yang sama dengan mereka yang telah meninggal. Sehari setelah masuk pertama, tim Inggris yang lebih berpengalaman memulai survei teknis camp. Kali ini mereka tidak mencari orang, mereka akan mempelajari struktur fisik. Apa tempat itu di luar penderitaan? Di salah satu sudut tanah, mereka menemukan sebuah bangunan rendah, beratap datar, dan tanpa jendela. Pintu masuk diamankan dengan 2 papan yang dipaku. Mereka melepaskannya dengan hati-hati. Di dalamnya ada tangga berkarat yang turun ke sebuah ruangan bawah tanah. Udaranya tebal. Di bagian bawah ada ranjang rusak, dinding lembab, kisi-kisi yang tertutup debu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Itu ditutup dengan tanda peringatan. Di ujung lain, sebuah bangunan bata yang terisolasi diidentifikasi. Dindingnya empuk, tidak ada perabotan. Hanya sebuah lampu gantung, rusak. Tampaknya telah digunakan untuk isolasi. Bekas di lantai dan tepi kusen menunjukkan bahwa itu telah ditutup dari dalam. Fungsi pastinya tidak dapat ditentukan. Sebuah sumur ditemukan di bawah gudang yang roboh. Setelah membuka tutupnya, ditemukan sebuah ruang yang penuh dengan sampah. Tidak hanya sisa-sisa organik, tetapi juga kain, tali, bahkan bagian logam. Fungsinya tidak dapat diidentifikasi, tetapi segera disegel. Beberapa struktur tidak muncul dalam denah yang tersedia. Beberapa tampak baru dibangun. Yang lain sudah dalam reruntuhan. Insinyur militer mulai membuat peta baru yang lengkap dari kamp. Setiap meter diukur. Koordinat ditetapkan, bukan sebagai latihan akademis, tetapi sebagai bukti.
Situs itu dibagi menjadi kuadran. Setiap tim memiliki instruksi untuk mendokumentasikan tanpa mengubah. Tidak ada yang bisa dipindahkan tanpa dicatat. Rute inspeksi ditetapkan. Titik-titik ditandai dengan bendera bernomor. Setiap penemuan harus dilaporkan dengan waktu dan lokasi yang tepat. Peta yang ditemukan di salah satu kantor yang ditinggalkan menunjukkan koneksi ke jalur kereta api. Garis yang ditandai dengan tangan mengarah dari kota ke titik-titik tanpa nama. Mereka tidak memiliki tanggal. Beberapa termasuk perhitungan pensil. Hampir semuanya bernoda atau sebagian terbakar. Meskipun demikian, mereka dikemas sebagai bukti. Juga ditemukan lembaran-lembaran lepas dengan inisial, kode, dan kolom. Sekilas, mereka tampak seperti daftar logistik. Tidak ada tanda tangan. Tidak dapat dipastikan apakah itu untuk transportasi atau kontrol internal. Tetapi karena kondisi dan penempatannya, diputuskan untuk memperlakukannya sebagai dokumen operasional. Struktur camp itu membingungkan tetapi tidak acak. Tidak ada logika sanitasi atau perumahan. Tapi ada tatanan sistematis. Zona-zona dirancang untuk menyembunyikan, bukan untuk mengatur. Beberapa barak tidak memiliki akses yang terlihat, yang lain menghadap ke dinding buta. Sebuah kelompok menemukan deretan kamar tanpa pintu, tersegel dari dalam dengan balok. Batu bata pertama diangkat dengan hati-hati. Di dalamnya ada puing-puing, debu, fragmen peralatan. Tidak ditemukan mayat, tapi isolasi yang disengaja jelas terlihat. Laporan itu mencatat penggunaan tidak diketahui, akses ditolak selama operasi camp. Para insinyur membuat pola. Bangunan-bangunan itu sejajar untuk membagi, bukan untuk mengelompokkan. Tidak ada halaman, pusat, atau titik umum. Hanya lorong-lorong di antara barak dan kawat berduri internal. Desainnya bertujuan untuk pemisahan yang konstan. Seorang perwira menulis di buku catatannya. Ini bukan improvisasi. Setiap penghalang, setiap dinding, setiap sudut memiliki fungsi. Dan tidak ada yang untuk membantu. Pos pemeriksaan teknis dipasang. Setiap jam data antar kuadran disilangkan. Salinan denah, catatan fotografi, deskripsi tertulis dikirim. Tugas itu lambat, tapi semuanya harus menjadi bukti struktur operasional. Sementara para dokter merawat para penyintas, data ini berfungsi untuk tingkat analisis lain, menunjukkan bagaimana camp berfungsi bahkan ketika tampak tidak aktif. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan mekanisme lengkap di luar wajah dan teriakan. Organisasi militer menunjuk unit khusus hanya untuk mengoordinasikan pekerjaan ini. Mereka tidak membawa senjata, tidak juga tandu, hanya alat ukur, denah, dan pita bertanda. Misi mereka adalah membongkar tempat itu seperti mesin, melihat gigi-gigi apa yang dimilikinya. Di sebuah barak luar, ditemukan sebuah kotak dengan kartu-kartu yang diklasifikasikan berdasarkan warna. Beberapa memiliki huruf tercetak, yang lain simbol. Tidak ada yang tahu persis apa yang mereka wakili. Tetapi ketika dibandingkan dengan inisial dokumen-dokumen sebelumnya, beberapa pola cocok. Kartu-kartu itu disimpan tanpa dimanipulasi. Juga ditemukan seluruh dinding yang ditutupi oleh goresan kapur. Itu bukan gambar, itu adalah tanda-tanda yang berulang. Beberapa numerik, yang lain simbol sederhana. Kondisi tempat itu tidak memungkinkan untuk menyimpannya secara keseluruhan, tetapi difoto per bagian. Jelas bahwa informasi tidak resmi dicatat di sana. Analisis selanjutnya mengidentifikasi rutinitas tertentu dalam arsitektur. Area jalan sempit, pintu yang hanya terbuka dari satu sisi, pintu masuk buntu, itu bukan kesalahan. Mereka dirancang seperti itu, fungsionalitas yang berpusat pada kontrol, bukan pada mobilitas. Setiap pembongkaran atau perubahan yang tidak tercatat dilarang. Setiap batu bata yang dipindahkan harus dibenarkan. Pengumpulan material dilumpuhkan sampai skema sirkulasi internal selesai. Inggris ingin mendokumentasikan bagaimana mungkin untuk mengoperasikan camp tanpa kamar gas, tetapi dengan hasil yang sama. Camp itu dipahami bukan sebagai tempat, melainkan sebagai metode. Sebuah sistem langkah pemindahan, kontrol, pembatasan. Bukan eksekusi langsung, melainkan penghilangan progresif. Setiap ruang memenuhi perannya, mengisolasi, melemahkan, memisahkan, membungkam. Sebuah komisi dibentuk di luar struktur militer. Fungsinya adalah mengamati logika camp, bukan kejahatan spesifiknya. Ahli hukum, arsitek, dokter, dan sejarawan diintegrasikan.
Laporan mereka akan digunakan di pengadilan, tetapi juga untuk sejarah. Data dikirim ke London, denah, diagram, dan foto digandakan. Beberapa peta direproduksi dengan tangan, digunakan sebagai bahan analisis teknis. Mereka tidak mengandung emosi, hanya ukuran, sudut, struktur. Waktu tinggal beberapa detik, harus memilih siapa yang akan diselamatkan. Ketika operasi darurat segera ditangani, otoritas militer beralih ke tahap kedua, mengubah tempat itu menjadi ruang fungsional. Camp tidak bisa terus seperti itu, harus diubah menjadi fasilitas yang mudah dikelola, stabil, dan dapat diprediksi. Struktur hierarkis baru diorganisir, penanggung jawab sektor ditunjuk, dengan komandan menengah yang melapor langsung ke markas operasi sekutu. Setiap zona memiliki rencana pengelolaan sendiri, improvisasi dikesampingkan, distribusi fisik lahan digambar ulang. Garis-garis baru ditarik untuk membagi zona medis, logistik, teknis, dan penyimpanan. Itu bukan penghalang fisik, melainkan rute operasional. Setiap orang tahu ke kuadran mana mereka harus bergerak dan kapan. Tim khusus mengambil alih inventaris. Daftar induk dibuat dengan segala sesuatu yang masuk dan keluar. Makanan, peralatan, instrumen, kertas, obat-obatan. Semuanya memiliki tanda pelacak. Pengiriman tidak dilakukan tanpa pencatatan. Pusat kendali internal dipasang dengan komunikasi langsung ke pangkalan regional. Dari sana, jadwal pemindahan dan laporan dikoordinasikan. Setiap insiden kecil atau besar harus dicatat. Ketepatan waktu dan tanda tangan yang bertanggung jawab diperlukan. Pekerja sipil, banyak dari mereka pulih dari camp yang sama, diberi tugas tetap. Beberapa membersihkan area umum, yang lain membantu di dapur, binatu, atau mengumpulkan selimut. Mereka memiliki jadwal pengawas dan waktu istirahat. Itu bukan hukuman, itu adalah struktur. Program evaluasi medis berdasarkan siklus juga dibuat. Sekarang bukan lagi hanya tentang menyelamatkan nyawa dalam risiko langsung. Sekarang dilakukan pemantauan klinis selama berminggu-minggu, berat badan, suhu, pencernaan, mobilitas. Setiap orang memiliki kartu, meskipun tanpa nama. Para dokter mengadaptasi rutinitas militer ke lingkungan itu, daftar per bangsal, lembar kontrol per shift, laporan perkembangan. Ada tabel yang digantung di setiap barak medis, diperbarui setiap hari. Jika seseorang memburuk, itu cepat terdeteksi. Mereka yang bertanggung jawab atas kesehatan mental menerapkan metode observasi dasar. Mereka bukan psikolog, tetapi mereka belajar mendeteksi perubahan perilaku. Pola dicatat, isolasi, penolakan makanan, jeritan malam, keheningan berkepanjangan. Ini memungkinkan intervensi tanpa menunggu krisis. Sebagian staf hanya berfokus pada kebersihan struktural, bukan pada tubuh, melainkan pada ruang. Mereka mencuci lantai, langit-langit, pintu, dinding. Mereka menghilangkan serangga, mengumpulkan sampah, membakar bahan yang terkontaminasi. Kebersihan bukan lagi reaksi, itu adalah kebiasaan. Sebuah manual internal mulai disusun, bukan sebagai buku, melainkan sebagai seperangkat instruksi yang jelas. Apa yang harus dilakukan jika seseorang pingsan, kemana harus membawanya, bagaimana melaporkannya, jalan mana yang harus diikuti. Ada skema yang digantung di dinding dengan gambar, panah, warna. Makanan mulai dikelola dengan model bertahap. Tidak semua menerima hal yang sama. Jatah disesuaikan berdasarkan tingkat pemulihan. Ada pola numerik. 1 untuk cairan, 2 untuk lunak, 3 untuk konsisten. Tidak ada yang makan tanpa perintah medis. Para juru masak bekerja dengan rencana harian yang dicetak. Mereka tahu berapa porsi yang harus disiapkan, bagaimana membaginya, kapan harus menyerahkannya. Perubahan yang tidak sah tidak diterima. Panci dicuci setelah setiap shift, semuanya memiliki siklus dan urutan. Daftar tunggu untuk perawatan khusus dibuat. Tidak semua orang membutuhkan hal yang sama. Beberapa harus dipindahkan, yang lain dioperasi. Beberapa hanya membutuhkan tindak lanjut. Prioritas diputuskan dalam pertemuan teknis, bukan berdasarkan keluhan atau emosi. Meja koordinasi antara komando militer dan sipil juga dipasang. Kebutuhan, laporan, kejadian tak terduga ditinjau. Itu bukan hanya rapat. Keputusan konkret dibuat. Setiap hari memiliki tujuan. Pencapaian diukur.
Salah satu penanggung jawab meringkas model baru dalam selembar kertas. Kita di sini bukan untuk merasa, kita di sini untuk memesan. Kalimat itu disalin dan ditempel di beberapa dinding pusat operasi. Secara paralel, sebuah ruang fotokopi kecil diaktifkan. Di sana, formulir, daftar, protokol diperbanyak. Tidak ada printer modern, semuanya dilakukan dengan duplikator manual. Tapi dengan begitu dipastikan bahwa setiap sektor memiliki instruksinya. Laporan harian dipindahkan dalam kotak bernomor. Setiap kotak memiliki tanggal, isi dan tujuan. Dikirim ke pusat medis, arsip militer, dan unit analisis. Itu adalah informasi hidup, bukan dekoratif. Fase selanjutnya lebih kompleks, melibatkan lingkungan eksternal dalam operasi. Camp tidak bisa dipertahankan sebagai gelembung terisolasi. Dukungan sipil, kontak dengan struktur medis eksternal, dan manajemen dengan otoritas lain diperlukan. Sistem militer saja tidak cukup. Koordinasi dengan rumah sakit regional dimulai, daftar pasien yang membutuhkan evakuasi jangka panjang dikirim. Beberapa tidak bisa tinggal di camp, yang lain membutuhkan perawatan yang hanya ada di luar. Pemindahan dijadwalkan secara berkelompok, bukan secara individu. Truk berangkat pada jam-jam tetap. Setiap kelompok membawa lembaran dengan indikasi klinis, observasi perkembangan, instruksi tentang diet atau istirahat. Ini bukan hanya tentang memindahkan orang. Mereka harus diintegrasikan ke dalam sistem perawatan baru. Rumah sakit menerima lembaran-lembaran itu dan mengarsipkannya. Dengan begitu, tindak lanjut di kemudian hari dapat dilakukan. Meskipun pasien tidak kembali ke camp, jejak perawatan awal mereka tetap ada. Inggris ingin mencegah hilangnya informasi. Tim Palang Merah juga tiba. Mereka membawa protokol mereka sendiri. Mereka meninjau kondisi umum camp, meminta salinan catatan, menyarankan perbaikan. Mereka tidak memiliki wewenang atas komando militer, tetapi mereka didengarkan. Rantai pasokan baru didirikan, menggabungkan sumber daya Inggris dan sipil. Ini bukan tentang sumbangan lepas. Kuota dialokasikan, sekian kilogram tepung, sekian liter minyak, sekian dosis obat. Semuanya melewati inventaris. Poin penting adalah air. Air dari sumur camp tidak aman. Filter bergerak, tangki bersegel, sistem pemurnian portabel dibawa. Sebuah rutinitas ditetapkan, merebus, menyaring, mendinginkan. Air minum tidak bisa diminum langsung. Tanda-tanda dipasang dalam semua bahasa yang memungkinkan. Jangan minum air tanpa direbus. Jangan mencuci peralatan dengan air kotor. Jangan menggunakan ember dari sumur. Teko bernomor diberikan. Jika hilang, tidak diganti tanpa pemeriksaan. Pakaian juga diatur. Tidak diizinkan menyimpan pakaian orang lain atau bertukar antar barak. Setiap set yang diberikan memiliki nomor. Jika rusak, dikembalikan ke pusat pencucian untuk dievaluasi apakah akan diperbaiki atau dibuang. Para relawan sipil menerima instruksi yang jelas, hanya bergerak di dalam zona yang ditentukan, tidak berinteraksi tanpa alasan, tidak mengambil foto atau catatan tanpa izin. Semuanya ditangani dengan kebijaksanaan. Ini bukan tontonan, ini adalah proses. Kode visual juga ditetapkan. Pita merah menunjukkan orang dalam perawatan intensif, biru dalam observasi, hijau dalam fase pemulihan. Tidak semua orang bisa membaca, tapi warna memungkinkan tindakan cepat. Inggris mengerti bahwa keteraturan tidak cukup, itu harus dipertahankan. Oleh karena itu, evaluasi mingguan dilembagakan, pertemuan teknis per sektor. Semuanya diukur, waktu respons, distribusi, kepatuhan jadwal. Itu bukan hukuman, itu adalah peningkatan berkelanjutan. Seorang perwira merangkum strategi. Di sini kami tidak memerintah dengan suara, kami memerintah dengan rutinitas. Frasa itu menjadi panduan bagi kepala shift baru. Tidak peduli berapa banyak yang datang. Jika mereka memahami ritme, sistem akan terus berjalan. Di sepanjang perimeter, tiang-tiang baru dengan penerangan dipasang, bukan untuk mengawasi, tetapi untuk menghindari kecelakaan di malam hari, memfasilitasi pemindahan orang sakit, dan memungkinkan tim medis bekerja tanpa gangguan. Rute internal awalnya ditandai dengan kapur, kemudian dengan kapur, kemudian dengan papan kayu. Setiap jalan memiliki fungsi, transit medis, pemindahan pasokan, sirkuit evakuasi, zona istirahat. Dengan langkah-langkah itu, camp berhenti menjadi sekadar tempat darurat.
Itu menjadi unit fungsional. Itu bukan rumah sakit atau barak. Itu adalah sesuatu di antaranya, ruang dalam transisi menuju bentuk kehidupan lain. Mereka adalah bayangan, apa yang tersisa tidak lagi tampak manusiawi. Setelah beberapa minggu kendali penuh di dalam kamp, otoritas sekutu menghadapi tantangan baru, berpikir di luar batas fisik tempat itu. Tujuannya bukan lagi hanya menyelamatkan dan mengorganisir, tetapi mengintegrasikan kembali. Orang-orang harus dikembalikan ke lingkungan yang tidak ada lagi bagi mereka. Pertanyaan pertama adalah, kemana mereka pergi sekarang? Banyak yang tidak bisa kembali ke rumah mereka. Keluarga mereka telah meninggal, desa-desa mereka hancur, negara-negara mereka di bawah otoritas lain. Beberapa bahkan tidak tahu persis di benua mana mereka berada. Repatriasi bukanlah pilihan otomatis. Daftar-daftar mulai disusun untuk tujuan lain. Itu bukan lagi catatan medis atau administrasi. Sekarang dibuat untuk melacak kemungkinan rute. Mereka yang berbicara bahasa Polandia, Hongaria, atau Ceko dikelompokkan berdasarkan bahasa. Kemudian diverifikasi wilayah asal, apakah masih ada atau sudah berpindah tangan. Inggris membuat kantor penghubung. Di sana para penyintas bisa meninggalkan data lepas, nama, alamat, tanda. Terkadang itu adalah ingatan samar, seperti warna stasiun atau nama belakang seorang guru. Semuanya dicatat. Petunjuk apapun bisa berguna. Formulir sederhana dicetak dengan spasi kosong. Tidak diharuskan tahu membaca atau menulis. Cukup dengan menunjuk, menggambar atau mengucapkan. Penerjemah dari berbagai negara berkolaborasi. Data disilangkan dengan arsip pengungsi di titik-titik lain di Eropa. Beberapa mencoba mencari kerabat. Yang lain hanya ingin pergi ke suatu tempat di mana mereka tidak akan dianiaya. Mereka tidak meminta kembali. Mereka meminta permulaan. Itulah perbedaan yang paling jelas. Mereka tidak ingin kembali. Mereka ingin memulai. Secara paralel, para komandan tinggi membahas bagaimana menyajikan semua yang ditemukan. Laporan militer saja tidak cukup. Folder dengan dokumen, foto, peta, skema diorganisir. Salinan disiapkan untuk berbagai tingkatan. Pemerintah, pers, pengadilan. Gambar-gambar yang paling keras diarsipkan dengan peringatan. Tidak ditampilkan tanpa izin, tetapi tetap tersedia bagi mereka yang membutuhkan bukti. Bukan untuk menimbulkan kengerian, tetapi untuk mencegah penyangkalan. Apa yang terlihat harus tetap ada. Wartawan yang mengakses kamp tidak lagi hanya menulis catatan. Mereka mengirim kronik terperinci. Beberapa diterbitkan, yang lain ditahan. Ada kekhawatiran bahwa kejenuhan adegan akan melampaui kemampuan publik untuk memahami apa yang terjadi. Otoritas Inggris mendefinisikan protokol untuk kasus-kasus tersebut. Setiap pengunjung harus didampingi oleh seorang perwira. Wawancara langsung tanpa izin tidak diizinkan. Prioritas diberikan pada penghormatan terhadap para penyintas dan stabilitas internal tempat itu. Palang Merah berkolaborasi dalam penyusunan deklarasi bersama. Di sana diringkas kondisi, kemajuan, dan batasan. Diserahkan kepada beberapa kedutaan, organisasi, dan pemimpin komunitas. Itu adalah dokumen keseimbangan, bukan penutup. Kamp terus beroperasi, tapi sekarang sebagai tempat transit. Tidak ada lagi orang yang berdatangan, juga tidak ada lagi yang meninggal sebanyak sebelumnya. Ritmenya berbeda, lebih lambat, tapi lebih dalam. Ada ruang untuk berpikir. Sekelompok perwira menyusun laporan yang menyatakan bahwa tugas utama bukan lagi medis atau logistik. Itu adalah psikologis, bukan dalam arti klinis, tetapi identitas. Harus membantu membangun kembali rasa memiliki. Dimulai percakapan sederhana, dengan kata-kata yang jelas. Apa yang kamu tahu sebelumnya? Apa yang kamu ingat sekarang? Siapa namamu? Kamu ingin kami memanggilmu apa? Terkadang jawabannya berbeda, bukan karena salah, karena trauma. Beberapa mengubah nama mereka. Yang lain meminta untuk kembali ke nama asli. Ada yang memilih nama baru. Tidak ada hubungannya dengan masa lalu mereka. Catatan diperbarui, tanpa koreksi. Apa yang mereka katakan adalah apa yang berlaku. Inggris mengerti bahwa mereka tidak dapat menentukan keputusan-keputusan itu. Hanya mendampingi. Itu sebabnya dokumen menggunakan frasa sesuai yang dinyatakan oleh orang tersebut. Tanpa verifikasi, tanpa kontras. Hanya keyakinan pada kata. Dokumen sementara juga diberikan. Itu bukan paspor, tetapi identifikasi yang berlaku di zona sekutu. Memungkinkan untuk bergerak,
meminta bantuan, memperkenalkan diri di stasiun atau tempat penampungan. Itu adalah cara untuk ada kembali secara administratif. Seiring dengan tugas identifikasi dan dokumentasi, kebutuhan mendesak lainnya ditangani, menentukan jalur konkret bagi mereka yang tidak bisa kembali ke negara mereka. Beberapa takut untuk kembali. Yang lain tahu bahwa tidak ada yang tersisa di tempat yang dulunya adalah rumah mereka. Organisasi sekutu dan jaringan komunitas di luar benua dihubungi. Muncul pilihan untuk pindah ke tempat-tempat seperti Palestina, Amerika Serikat, Kanada, atau Amerika Selatan. Itu bukan solusi cepat. Itu membutuhkan visa, izin keluar, rute yang aman. Tapi itu membuka pintu. Setiap orang yang mengajukan keberangkatan itu harus mengisi formulir khusus. Motivasi, situasi keluarga, kondisi kesehatan dicatat. Tidak semua diterima, beberapa harus menunggu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Tapi sistem mulai bergerak. Sementara itu, akomodasi sementara di luar kamp dibuat. Itu bukan hotel. Itu adalah bangunan sederhana yang disiapkan untuk tinggal jangka pendek. Di sana, para penyintas bisa hidup dalam kondisi yang lebih tenang, dengan akses ke makanan yang stabil, tempat tidur yang bersih, dan nasihat hukum. Di ruang-ruang itu juga diimplementasikan kelas-kelas dasar. Bukan hanya untuk mengajar bahasa, juga untuk menjelaskan hak-hak, prosedur, cara menandatangani dokumen. Pendidikan bukan kemewahan, itu adalah alat untuk bisa memulai hidup baru. Beberapa belajar menulis nama mereka untuk pertama kalinya. Yang lain kembali menggunakan alfabet yang telah mereka lupakan. Mereka diajari tanggal, nama kota, cara mengisi formulir, cara memperkenalkan diri di stasiun kereta api. Detail penting untuk bergerak di dunia. Manual penggunaan sederhana dicetak dengan gambar dan frasa pendek. Mereka didistribusikan berdasarkan kebangsaan dan bahasa. Idenya adalah agar setiap orang dapat mengurus diri sendiri, tanpa bergantung pada penerjemah atau pendamping. Otonomi harus dikembalikan kepada mereka. Mereka yang bertanggung jawab atas tahap ini menerima pelatihan khusus. Mereka bukan tentara atau dokter. Banyak yang berasal dari layanan sipil, yang lain dari badan-badan kemanusiaan. Mereka tahu bagaimana menangani situasi sensitif, bagaimana berbicara tanpa menyerang, bagaimana mendengarkan tanpa menekan. Dalam pertemuan antara komandan sekutu disepakati untuk menghindari pemindahan korban selamat ke kamp-kamp baru tanpa pemberitahuan. Semuanya harus dijelaskan dengan jelas. Kemana mereka pergi? Berapa lama mereka akan berada di sana? Siapa yang akan menerima mereka? Apa yang dapat mereka harapkan? Tidak ada yang akan dipindahkan tanpa mengetahui alasannya. Mereka yang dalam kondisi untuk memutuskan sendiri diberi selembar kertas dengan pilihan. Di sana mereka dapat menandai apakah mereka ingin meninggalkan negara itu, apakah mereka lebih suka tinggal di dekatnya, apakah mereka ingin mencari anggota keluarga. Lembar itu ditandatangani oleh mereka dan diarsipkan. Organisasi keagamaan juga mulai bekerja sama, bukan hanya untuk dukungan spiritual. Banyak yang memiliki jaringan internasional yang memfasilitasi kontak dengan kerabat atau komunitas penerima. Melalui mereka, surat, pesan singkat, tanda-tanda kehidupan dikirim. Sebuah telegram yang diterima dari Yerusalem berbunyi, "Mencari Sarael, lahir di Watch. Jika masih hidup, balas ke nomor." Pesan-pesan semacam itu dibaca oleh para sukarelawan yang berkeliling barak dengan daftar di tangan. Terkadang ada jawaban, di lain waktu, keheningan. Sebuah papan pusat didirikan di mana nama-nama digantung. Setiap kolom memiliki negara atau kota. Mereka yang bisa membaca mendekat untuk memeriksa, yang tidak bisa meminta bantuan. Ketika seseorang menemukan nama yang dikenal, dia mengucapkannya dengan suara keras. Koneksi kecil itu menciptakan pemandangan baru, tangisan, pelukan, pertanyaan yang terputus-putus. Tidak selalu kabar baik, tapi setidaknya ada kepastian, keheningan telah berhenti. Dalam beberapa kasus orang memutuskan untuk tidak mencari lagi, bukan karena kurangnya minat, melainkan karena kelelahan, atau karena mereka sudah berasumsi bahwa tidak ada yang tersisa. Para penanggung jawab tidak memaksa. Keputusan setiap orang dihormati. Beberapa institusi internasional menawarkan bantuan untuk membuat dokumen baru. Itu bukan dokumen resmi negara. Itu adalah sertifikat yang berlaku di wilayah tertentu,
yang memungkinkan untuk bekerja, bepergian, atau meminta bantuan. Setiap sertifikat diberi nomor dan disegel. Dalam laporan internal disebutkan bahwa tahap ini lebih lambat dari sebelumnya, bukan karena kurangnya sarana, melainkan karena membutuhkan kemauan individu. Arah baru tidak bisa dipaksakan, hanya ditawarkan. Seluruh proses didokumentasikan, lembaran yang diisi, foto yang diambil, perjalanan yang dimulai. Setiap gerakan dicatat dalam arsip terpisah, bukan untuk mengawasi, melainkan untuk memastikan bahwa setiap orang dapat dilokalisasi jika diperlukan. Seorang pengamat eksternal menulis, ini bukan hanya tentang menyelamatkan mereka, ini tentang memberi mereka titik awal. Frasa itu dikutip dalam beberapa laporan. Ini merangkum semangat saat itu. Itu bukan penutupan. Itu adalah transisi. Saat pemindahan dan urusan internasional terus berlanjut, camp sebagai tempat fisik mulai kosong. Barak-barak ditutup satu persatu. Ruang-ruang tempat ratusan orang tidur sebelumnya, kini tersisa dengan tempat tidur kosong dan selimut terlipat. Otoritas Inggris mengatur tinjauan terakhir di lokasi, bukan untuk beroperasi, melainkan untuk mencatat. Mereka ingin meninggalkan catatan yang jelas tentang bagaimana semuanya ditinggalkan. Foto-foto dari setiap sektor diambil, skema terbaru digambar, dan laporan akhir ditulis. Tim medis diminta untuk meninggalkan observasi tertulis mereka. Bukan sebagai bagian dari laporan klinis, melainkan sebagai ringkasan dari apa yang telah mereka alami. Beberapa menulis dengan frasa teknis, yang lain meninggalkan catatan singkat, hampir pribadi. Penanggung jawab sipil juga diminta untuk menyerahkan laporan tentang pengalaman tersebut. Berapa banyak orang yang mereka tangani, kesulitan apa yang mereka temui, keputusan apa yang berguna. Itu bukan untuk menghakimi, itu untuk belajar. Catatan-catatan diarsipkan dalam beberapa salinan. Satu di camp, satu dikirim ke London, dan yang ketiga ke komando sekutu. Setiap salinan memiliki tanda waktu dan tanda tangan keaslian. Tidak dapat diubah setelahnya. Camp, yang dulunya merupakan simbol pengabaian, menjadi contoh rekonstruksi. Bukan karena apa adanya, melainkan karena apa yang dilakukan di dalamnya. Itulah refleksi umum yang dicatat dalam dokumen akhir. Yang terakhir keluar adalah beberapa pekerja sukarela. Orang-orang yang datang tanpa pengalaman dan belajar di tempat. Beberapa melanjutkan misi serupa di tempat lain. Yang lain kembali ke kehidupan sebelumnya. Tidak ada yang keluar dengan sama. Salah satu dari mereka menulis, "Saya datang untuk membantu, tetapi mereka mengajari saya bagaimana bertahan hidup tanpa memiliki apa-apa." Frasa sederhana itu disimpan dalam arsip tanpa judul. Hanya tertulis, "Kesaksian seorang sipil, Mei 1945. Tanda-tanda sementara didirikan di sekitar lokasi, menunjukkan bahwa tempat itu tidak boleh disentuh, didiami, atau diintervensi tanpa perintah resmi. Bukan hanya karena rasa hormat, juga karena kebutuhan dokumentasi. Camp harus tetap menjadi bukti. Tugas-tugas terakhir bersifat teknis. Pemindahan sampah, pembersihan dasar, perbaikan pagar, tidak ada upacara, tidak ada acara publik. Penutupan berlangsung senyap, metodis, seperti semua yang telah dilakukan sejak awal. Dalam salah satu lembar penutupan, seorang perwira meringkas, "Kisah tempat ini bukan pada dindingnya, melainkan pada apa yang keluar darinya." Baris itu disalin oleh beberapa orang dalam catatan pribadi mereka. Bukan sebagai slogan, sebagai kebenaran yang kejam. Mereka yang dipindahkan ke daerah lain tidak selalu tahu apa yang terjadi kemudian dengan camp. Bagi banyak orang, itu hanya tertinggal di belakang. Tetapi bagi mereka yang bekerja di sana, apa yang dilakukan dalam bulan-bulan itu menandai sebelum dan sesudah. Dokumentasi dikumpulkan dalam kotak bernomor, termasuk daftar nama, rute evakuasi, kronologi operasi, surat, foto, diagram. Itu adalah arsip lengkap. Tidak sempurna, tapi cukup untuk memahami apa yang telah terjadi. Tidak ada yang dihancurkan, baik barak yang masih berdiri maupun barang-barang tanpa pemilik. Semuanya tetap di tempatnya, bukan sebagai penghormatan, melainkan sebagai bukti. Apa yang terjadi di sana tidak boleh dilupakan. Tugas membangun kembali dunia tidak dimulai setelah camp, dimulai di dalamnya. Di antara lorong-lorong kayu, dapur darurat, kantor yang dibuat dengan papan.
Di sanalah cara baru untuk bertindak menghadapi hal yang tidak dapat diperbaiki dimulai. Komandan Inggris tahu itu, dan karena itu, sebelum pergi, mereka meninggalkan catatan terakhir yang ditempel di ruang utama. Di sini kehidupan dipertahankan, dan itu sudah cukup. Mereka tidak menandatangani dengan nama, hanya dengan tanggal. Di Bergen-Belsen, ribuan orang meninggal karena kelaparan, demam, kotoran, dan pengabaian. Mayat-mayat berserakan di antara barak, pakaian compang-camping, kulit menempel pada tulang, tanah tertutup sisa-sisa manusia, tidak ada cukup obat atau kondisi untuk mencegah penularan. Infeksi menyebar tanpa terkendali. Pasukan Inggris tiba pada April 1945. Mereka mencatat apa yang mereka temukan. Foto-foto, rekaman film, laporan medis, dan daftar nama. Bukti-bukti itu digunakan di pengadilan sekutu. Mereka tetap diarsipkan, dokumen, barang milik pribadi, sisa-sisa ditemukan. Beberapa penyintas bersaksi, yang lain diidentifikasi kemudian. Kamp dikosongkan, dibongkar, tetapi tidak pernah dibangun di atasnya. Plakat dipasang. Tempat itu dibiarkan terbuka. Setiap gambar, setiap data, dan setiap kesaksian tentang Belsen berasal dari sumber langsung. Tidak ada interpretasi atau cerita tambahan, hanya fakta yang diverifikasi oleh mereka yang berada di sana. Apa yang terjadi dicatat dengan tepat oleh tim medis, fotografer, jurnalis, dan tentara. Tempat itu ada, dan apa yang terjadi di sana tetap ada, tanpa diubah dalam arsip, dalam gambar, dan dalam ingatan mereka yang melihatnya.